Di suatu pantai berlumpur, saat air laut mulai surut dan langit berubah jingga, tampak sosok misterius bergerak perlahan di antara pasir basah. Tubuhnya tampak seperti perisai baja dengan ekor panjang menjulur di belakangnya. Matanya menonjol ke samping seperti alien yang keluar dari film fiksi ilmiah. Tapi ini bukan cerita fantasi, ini nyata. Dan makhluk ini telah hidup lebih lama dari dinosaurus. Ya, inilah kepiting tapal kuda, salah satu makhluk tertua dan paling misterius yang masih hidup hingga hari ini. Ia sering disebut sebagai fosil hidup, tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang kuno, karena justru ia memiliki peran kunci dalam menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Kepiting tapal kuda telah menghuni bumi sejak lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Itu berarti mereka telah melewati 5 kali kepunahan massal, termasuk yang memusnahkan dinosaurus. Bentuk tubuh mereka hampir tidak berubah sejak zaman itu. Dataran rendah, lautan purba, dan tekanan zaman tidak berhasil mengubah mereka. Kepiting ini bukan benar-benar kepiting meskipun namanya begitu. Secara ilmiah, mereka bukan termasuk Crustacea, melainkan masuk dalam kelompok Chelicerata yang lebih dekat hubungannya dengan laba-laba dan kalajengking. Tubuh mereka terdiri dari 3 bagian utama. Bagian kepala lebar dan keras berbentuk seperti tapal kuda yang memberi mereka nama. Bagian tengah yang menutupi insang, dan ekor panjang runcing yang disebut telson, yang sering disalahartikan sebagai senjata. Tapi jangan khawatir, kepiting tapal kuda tidak berbahaya. Mereka tidak bisa menyengat, tidak menggigit, dan hidupnya hanya untuk satu tujuan: bertahan hidup dan berkembang biak. Setiap tahun, pada malam-malam bulan purnama saat musim kawin tiba, terjadi peristiwa menakjubkan yang hanya bisa disaksikan di pantai-pantai tertentu. Ratusan hingga ribuan kepiting tapal kuda keluar dari laut menuju daratan untuk kawin dan bertelur. Betina akan menggali pasir dan mengeluarkan hingga 120.000 butir telur dalam satu musim. Jantan-jantan menempel pada betina dan membuahi telur saat mereka dikeluarkan. Pemandangan ini tampak seperti ritual kuno yang telah dilakukan selama jutaan tahun tanpa perubahan. Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas menjadi larva kecil yang tampak seperti versi mini dari induknya. Tanpa melalui tahap larva seperti kepiting atau udang lainnya, mereka langsung menjadi miniatur dewasa dan mulai hidup mandiri di laut. Tapi keunikan kepiting tapal kuda tak hanya berhenti di situ. Salah satu aspek paling luar biasa dari makhluk ini adalah darahnya. Darah mereka berwarna biru, bukan merah. Warna ini berasal dari hemosianin, protein pengangkut oksigen yang mengandung tembaga, bukan zat besi seperti hemoglobin manusia. Namun yang paling menakjubkan adalah kandungan dalam darah mereka yang disebut LAL, Limulus amebosid lyset. Zat ini sangat sensitif terhadap endotoksin, racun yang diproduksi oleh bakteri gram negatif. Dalam dunia medis, LAL digunakan untuk menguji kesterilan vaksin, alat suntik, infus, dan semua alat medis yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tanpa LAL, kita tidak bisa memastikan bahwa obat-obatan dan alat medis benar-benar aman. Artinya apa? Darah kepiting tapal kuda secara tidak langsung menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Sayangnya, justru karena darahnya yang berharga, kepiting tapal kuda kini menghadapi ancaman besar. Setiap tahun, ratusan ribu kepiting ditangkap, diambil darahnya di laboratorium, dan dilepaskan kembali ke laut. Namun diperkirakan sekitar 10 hingga 30% tidak bertahan hidup setelah prosedur ini. Populasi mereka di beberapa daerah seperti di pesisir Amerika Serikat dan Asia Tenggara mulai menurun drastis. Di samping eksploitasi medis, habitat alami mereka juga mulai hancur oleh pembangunan, polusi, dan perubahan iklim. Untungnya, tidak semua berita tentang kepiting tapal kuda adalah kabar buruk. Saat ini berbagai pihak mulai bergerak. Ilmuwan mengembangkan LAL sintetis seperti RLAL untuk menggantikan kebutuhan dari darah asli. Organisasi konservasi mulai melindungi pantai-pantai tempat mereka bertelur. Beberapa negara mulai menerapkan kebijakan ketat untuk membatasi penangkapan liar dan memastikan proses pengambilan darah dilakukan secara etis. Bahkan di negara seperti Jepang, kepiting tapal kuda dianggap makhluk suci dan dilindungi hukum.
Masyarakat lokal juga dilibatkan untuk menjaga pantai saat musim kawin tiba, dan edukasi tentang pentingnya makhluk ini terus digalakan. Padahal jika makhluk ini punah, kita bukan hanya kehilangan satu spesies purba, tapi juga kehilangan sistem alami untuk menjaga keamanan sistem medis modern. Kepiting tapal kuda mungkin terlihat aneh, tidak lucu seperti banda, tidak populer seperti lumba-lumba, tidak megah seperti harimau. Tapi makhluk inilah yang diam-diam menjadi penjaga kehidupan manusia modern. Mereka tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah memberontak. Mereka hanya hidup, seperti yang sudah mereka lakukan selama ratusan juta tahun. Dalam diam, dalam kesederhanaan, tapi dengan peran yang begitu besar bagi umat manusia. Mungkin di masa depan anak cucu kita hanya akan melihat kepiting tapal kuda di museum seperti fosil dari masa lalu. Tapi jika kita bertindak sekarang, jika kita melindungi mereka, mungkin kita bisa memastikan bahwa makhluk luar biasa ini akan terus hidup di lautan menjaga kita, seperti yang mereka lakukan selama ini. Kepiting tapal kuda, makhluk purba, pelindung manusia, dan mungkin salah satu hewan paling berharga yang pernah dimiliki bumi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini jika kamu merasa makhluk luar biasa seperti kepiting tapal kuda pantas untuk tetap hidup dan dikenal.